wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bersama di tempat ini. Sebelum saya memulai ceramah agama pada malam hari ini, saya ingin menyapa dulu Kepala Kampung Bapak Haji Darwis yang saya hormati. Kebetulan beliau ini partner main bola saya, dan rasanya kita masih satu angkatan di SMA. Alhamdulillah saya bangga dengan teman menjadi kepala kampung, luar biasa, alhamdulillah. Bapak Camat hari ini tidak ada karena memang ada agenda. Saya coba hubungi beliau tadi, Bapak Tasrik, dan saya hormati yang mewakilinya, Bapak Kapolsek dan Ramil, kemudian dan Pol ya, dan Aspol ya, Angkatan Laut, Bapak Heri, Bapak Ibu, khususnya orang tua saya, ada Bapak Arfan Rasidi, kebetulan saya bawa ke sini. Saya karena diizinkan Pak Joko bawa rombongan, saya benar-benar rombongan datang ke sini Bapak. Ya, karena memang selama Covid kita nggak kemana-mana. Nah, begitu ada undangan ke Tanjung Batu, walaupun tidak bisa nyebrang, ya alhamdulillah lah bisa lihat laut. Makanya anak-anak saya juga ikut serta ya. Kebetulan alhamdulillah saya dikarunia anak baru 7 Bapak Ibu. Satu yang tidak ikut hari ini karena yang pertama alhamdulillah sudah bekerja. Jadi dari 7 anak saya, 2 sudah menyelesaikan S1-nya alhamdulillah, dan perempuan semua. Cuma 1 ada yang paling gagah ini di depan. Jadi yang paling was-was hari ini hatinya adalah anak saya perempuan yang di depan ini. Kenapa was-was? Mereka khawatir kalau di salah satu mereka ini disangka istri Abi. Artinya dia menyadari kalau Abinya ini masih muda dan dia sudah dewasa, sehingga ada kekhawatiran jangan-jangan dikira Umi ini. Jadi tidak perlu saya perkenalkan satu persatu, nanti terlalu lama. Yang jelas saya membawa ke-6 anak saya hari ini ya. Alhamdulillah 2 sudah selesai dan 1 masih kuliah, kebetulan yang di depan ini. Lalu kemudian ada yang di pondok dan 2 di Jogja. Kemudian SMP kelas 3 dan kelas 4 dan 3 SD. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, teman-teman channel Daud yang menyaksikan
video ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat Allah itu tidak pernah terhingga, maka kita harus terus bersyukur tanpa lelah. Sebanyak apapun kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, kesungguhannya, Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan dengan keislaman yang kita yakini hari ini mampu menghantarkan diri kita sebagai hamba-hamba yang selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qori tadi membacakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dibacakan oleh qori kita. 2 kali terulang dia bacakan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah. Lalu kata Allah, orang-orang yang beriman kenapa harus diingatkan untuk bertakwa? Karena Allah tahu persis bahwa iman hari ini yang kita miliki boleh jadi hari ini menaik, boleh jadi hari ini meninggi, boleh jadi hari ini memuncak keimanan kita kepada Allah. Tapi tidak ada yang menjamin kalau suatu saat, besok, lusa, bulan depan, tahun depan dia nanti akan hilang dari keimanan ini, hilang dari diri kita ini. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang sudah beriman diingatkan oleh Allah untuk bertakwa. Bertakwa itu tidak sekali diingatkan oleh Allah. Bertakwa sebenar-benar takwa. Artinya ini Allah mengingatkan kita alim hari ini, ahli zikir kita hari ini, ahli masjid kita hari ini, yasinan pengajian kita lakukan. Tapi Allah tahu persis kondisi hati kita ini, tidak ada yang menjamin bahwa suatu saat kita tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kata Allah wala tamutun. Jadi orang beriman diingatkan oleh Allah untuk bertakwa sebenar-benar takwa, lalu kemudian diingatkan lagi oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kamu mati dalam keadaan bukan Islam. Ini rentetan ayat mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan keimanan ini di pagi kita kuat imannya, sore bisa hilang. Atau besok, minggu depan, bulan depan. Maka Allah ingatkan lewat ayat ini untuk kita sebagai seorang yang beriman, bertakwa sebenar-benar takwa. Lalu kemudian jangan, kata Allah, kita mati dalam keadaan yang bukan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Allah memerdekakan negeri ini sudah berusia 75 tahun. Kalau usia manusia ini sudah menanjak lansia, sudah tua. Usia kemerdekaan negeri ini sudah 75 tahun. Nah, ini yang ingin kita coba maknai. Lalu rentetan peringatan ini diprakarsai oleh Pak Jaka. Saya itu sambil dari sore membaca spanduk ini, saya bacanya bukan Pak Jaka, Pak Jaka yang saya ini kepala dinas
pendidikan dulu Pak Jaka. Pak Jaka. Dan salutnya saya dengan panitia, dengan paguyuban ini, ada foto. Nggak tahu dapat dari mana ini foto. Biasanya kalau ada yang mau tempel, paling tidak dia izin dulu. Ini terbiasa aja Pak. Saya berterima kasih sudah dipampang. Ya paling tidak warga Kampung Tanjung Batu bisa mengenali saya. Siapa itu? Daud Badarudin. Jadi Pak Jaka ini kalau saya bisa berikan kepanjangan, bukan hanya sekedar paguyuban Jawa Kalimantan, tapi saya mencoba memanjangkan, ini pantas jadi kawan. Pak Jaka pantas jadi kawan. Dalam waktu yang sangat singkat, 2 tahun dia berdiri, tapi kemampuan untuk mengeksistensikan dirinya, kelompoknya, organisasinya, paguyubannya bisa terasa di Tanjung Batu ini. Maka Pak Jaka pantas jadi kawan. Kalau ada orang-orang yang tidak mau berkawan dengan Pak Jaka, rugi. Nggak dapat sapi kurban, nggak dapat sembako. Yang pasti saya nggak bakalan diundang di sini. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah itu adalah satu keharusan bagi kita. Betapa banyak pun bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ini tubuh Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat yang luar biasa. Kita manusia diberikan kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surat At-Tin ayat 4, insyaallah, bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Jadi Allah menciptakan manusia, makhluk yang bernama manusia, dilebihkan penciptaannya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dilebihkan. Perhatikan Bapak Ibu, nikmat Allah atas penciptaan diri kita sebagai manusia. Ini jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna diciptakan oleh Allah, sempurna sekali. Kalaupun Allah menakdirkan ada yang kurang lengkap, maaf, tetap saja ini sesuatu yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Ditumbuhkan rambut, ada alis, ada hidung, ada gigi, ada mata, yang semuanya berfungsi. Siapa yang bisa memfungsikan itu? Bukan manusia itu sendiri, tapi Allah sesungguhnya. Ada orang kepingin rambutnya punya jambul, ada orang ingin rambutnya tebal hitam. Tapi kalau Allah katakan botak, ya botak. Maaf kalau ada yang botak. Sempurna diciptakan oleh Allah kehidupan manusia. Alis diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar penghias supaya kita gagah, supaya kita cantik. Berbaris bak semut seperti ini, dua-dua di atas mata, bukan hanya sekedar untuk memperindah bahwa manusia diciptakan Allah seperti ini. Bukan, selain mempercantik, mempergagah, mempergantang, tetapi di sisi lain bahwa Allah memberikan hikmah penciptaan, ada alis di atas mata. Kita jarang ini untuk memikirkan kenapa ada alis. Kebayang nggak kalau tidak ada alis? Kita bekerja, kita meringgi, kita memukat, kita memancing, terik matahari, kita keringat.
Sadarkah kita kalau keringat mengucur lalu kemudian dia singgah di alis ini Bapak Ibu, itu keringat kalau tidak disambat atau tidak dihalangi oleh alis, kebayang tidak kalau kita harus menyiapkan handuk, menyiapkan kain, begitu keringat tempel, setiap keringat tempel. Ini Allah Maha Besar diciptakan. Makanya Bapak Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, ini alis dirawat, dijaga, jangan dihabisin.